Oke, balik lagi ke bal-balan media. Salam bal-balan, Rek. Oke, jadi seperti kita tahu, banyak sekali berita-berita tentang penolakan timnas Israel ke untuk main di Piala Dunia. Seperti kita tahu bahwa Israel itu timnas Israel ya, tim nasional sepak bola Israel itu sudah lolos kualifikasi Piala Dunia, jadi lewat turnamen Piala Eropa mungkin usia 19 atau usia 20, dan akhirnya ya Israel lah yang masuk ke Piala Dunia. Jadi untuk zona Eropa itu ada kualifikasinya lewat Piala Eropa Under 20. Dan seperti Piala Asia U20, kalau kalian masuk ke semifinal, ya berarti kamu lolos ke Piala Dunia. Siapa aja? Israel, Prancis, satunya lagi itu Inggris sama Italia kalau nggak salah. Slovakia. Jadi Prancis, Inggris, Slovakia sama Israel. Jadi 4 ini aja. Oke, jadi seperti kalian tahu bahwa banyak penolakan-penolakan, terutama dari pemerintahan provinsi daerah, nggak usah sebutin, dan juga dari pihak mungkin beberapa politikus-politikus yang sebenarnya saya juga nggak tahu kapasitas atau kontribusi di sepak bola itu seberapa besar. Tapi yang penting hari ini mau bahas soal penolakan itu, apakah gua setuju atau nggak setuju untuk Israel ini datang untuk membela timnas Indonesia. Ini agak sensitif. Sebenarnya nggak mau sih bikin video soal ini. Kenapa? Karena menurutku awal-awal itu gue setuju. Oke, ini gue jujur aja. Awalnya setuju timnas Israel itu nggak usah datang ke Piala Dunia. Tetapi sebelumnya kenapa kalau nggak setuju? Karena kan konstitusi kita bahwa ya Israel nggak boleh datang karena ya seperti kita tahu bahwa negara sahabat kita Palestina dijajah oleh Israel, jadi kita menghargai itu. Tetapi setelah kesini gua ngelihat ternyata emang resiko kalau kita menolak timnas Israel main ke Piala Asia itu resikonya sangat besar. Justru malah resikonya bisa aja menghancurkan sepak bola Indonesia. Itu dia. Kenapa gue bikin video seperti ini? Karena menurutku yang pro terhadap Israel tetap main di Piala Dunia ini cukup besar, terutama dari beberapa fans supporter. Bukan karena Israelnya sih sebenarnya, tapi menurut gue karena resiko kedepannya. Itu dia. Jangan sampai video ini dipotong terus dimasukin ke Instagram, ke TikTok, terus nggak lihat fullnya, ya jangan seperti itu. Jadi resikonya apa sih kalau misalnya kita nih misalnya nolak timnas Israel main di Piala Dunia? Yang pasti pertama, kita di-ban. Kita dilarang main di turnamen yang berkaitan dengan FIFA. FIFA Matchday, Piala Asia, Piala Dunia, Olimpiade, itu bisa dibilang ya kita sudah tidak boleh main. Dan juga mungkin bisa aja dibekukan. Itu beberapa hal yang gue tahu. Jadi cukup mengenaskan kalau misalnya kita emang benar-benar di-ban dan juga disanksi hanya karena penolakan timnas Israel sendiri. Jadi solusinya apa nih supaya tetap sepak bola kita tetap berjalan dengan baik? Yaitu salah satunya adalah berkomunikasi dengan beberapa mungkin pemerintahan atau politikus atau mungkin beberapa kelompok-kelompok yang tidak setuju untuk Israel main di Indonesia. Karena menurutku gue yakin mereka tidak seberapa tahu resiko besarnya kalau kita menolak. Itu dia. Tetapi seperti yang gue sudah lihat sebelumnya bahwa PSSI sudah berkomunikasi dengan
pemerintahan provinsi daerah, tapi tetap aja pemerintahan daerah provinsi tersebut tetap menolak. Nah, ini agak-agak repot sebenarnya. Karena menurutku ini keberlangsungan dari sepak bola Indonesia sendiri. Yang gue kasihanin adalah lu misalnya punya adik, punya sepupu, atau yang nonton ini kakek nenek, papa mama, atau maksudnya papa mama kalian atau orang tua kalian punya anak, terus anaknya bilang pingin mimpinya untuk main sepak bola atau minimal kontribusi sepak bola, bekerja di dunia sepak bola, ya mereka akan menghilang mata pencariannya, karirnya juga mati, mimpinya juga ya sudah mulai hilang. Hanya kenapa? Ya karena masalah ini. Jangan sampai nanti ada politikus atau pemerintahan daerah yang mungkin bingung, loh ini kok mana liganya, kok nggak ada, klubnya kok nggak ada. Ya seperti kita tahu bahwa ya mereka sendiri yang menolak dan ya merusak gitu bisa dibilang. Gue nggak tahu ya ini video mau tak upload atau enggak, tapi agak sensitif. Gue juga bingung, wah ini gue gimana ya ngomongnya ya, karena agak kesel sebenarnya dengan beberapa ya seperti itu. Jadi kita lihat dan seperti kita tahu bahwa Pak Erick Thohir sudah merencanakan untuk melobi FIFA ke Zurich, Swiss. Semoga ada solusi dan semoga dari beberapa pemerintahan daerah provinsi mulai mengganti pemikirannya untuk ini ke depannya. Semoga ya tetap mungkin Israel dimainkan di Indonesia untuk keberlangsungan sepak bola Indonesia di masa depan. Itu dia. Dan kenapa gue kalau misalnya Piala Dunia U20 ini tetap diselenggarakan, kenapa? Kita lihat dulu prosesnya teman-teman. Piala Dunia U20 itu sebenarnya diselenggarakan 2021. Dan seperti kita tahu, Sintayong sudah merencanakan itu semua. Tahun 2020 itu mulai seleksi timnas U20. Itu zamannya Bagus Kavi, zamannya Bagas Kava, Brian Aldama, David Maulana, Beckham Putra, Elkan Bagot, Arhan Pratama, Rizky Ridho. Menurutku tim pada saat itu 2020 itu termasuk tim yang dimana itu tim emas. Itu bener-bener tim yang gue yakin banget nggak usah naturalisasi, gue yakin mereka akan prestasinya cukup tinggi. Seperti kita lihat di beberapa pertandingan, kita lawan Qatar, lawan Kroasia, lawan Hungaria ya kalau nggak salah. Meskipun Kroasia Hungaria kita kalah, tapi minimal kita lawan Arab, kita lawan Qatar, minimal kita bisa mengimbangin. Dan kembali lagi ini proses. Jadi pada saat itu sangat disayangkan ternyata Piala Dunia U20 2021 diundur ke 2023. Dan pada akhirnya Sintayong memilih untuk pakai naturalisasi. Dan gue yakin banget karena emang kualitas lokalnya masih belum bisa memenuhi untuk main di Piala Dunia. Dan pada saat itu masih ada aja masalahnya, naturalisasi prosesnya belum jalan. Pada saat itu masih ada juga klub-klub juga nolak buat pemain-pemainnya main di timnas buat persiapan Piala Asia U20. Itu juga masalahnya banyak banget. Belum lagi ditambah ini, jadi gue nggak tahu kenapa ya, acara-acara yang sangat penting gitu ya untuk menjadi tuan rumah di Indonesia itu selalu ada aja masalahnya. Nggak bisa yang bener-bener smooth, itu susah banget lah gitu. Oke, semoga nanti kita lihat ya solusinya untuk dari PSSI sendiri. Semoga ada solusi yang bagus untuk sepak bola ke depannya. Dan tetap kita harus optimis teman-teman. Semoga Piala Dunia U20 ini berjalan dengan lancar. Lupakan semua mungkin negara-negara yang katanya mau siap jadi tuan rumah, katanya Peru mau jadi tuan rumah, ternyata itu hoax. Ya tetap kita nggak boleh benar-benar percaya 100%, harus riset lebih dalam dan harus kalian juga ngelihat info-info yang benar seperti apa. Oke, segitu dulu untuk penjelasan atau pendapat soal penolakan seperti ini. Semoga nanti ke depannya tidak kejadian seperti ini lagi. Oke, segitu aja.
Salam bal-balan.